Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Intesa Studio. Pagi yang berkah ini kami akan membahas tentang kopi dan kaitannya dengan peradaban Islam. Ya, mungkin dari sahabat 2 tahun ini mengamati begitu hebat perkembangan kopi di dunia, seakan-akan menjadi budaya baru yang lagi ngetren di Indonesia bahkan dunia. Minum kopi seakan-akan menjadi simbol dan menjadi gaya hidup baru. Kata orang-orang ben raedan alias biar tidak gila. Bahkan ada beberapa meme-meme yang di situ banyak sekali berkeliaran di dunia maya. Lebih baik ngopi daripada kerja, atau kerja adalah hanya sampingan, ngopi adalah kebiasaan. Ini adalah budaya baru di negara kita. Seperti kita tahu, sebetulnya masyarakat kita puluhan atau bahkan ratusan tahun lalu sudah tahu dengan kopi, karena memang negara kita adalah negara yang dijajah oleh Belanda dan Belanda mengajarkan untuk menanam kopi. Misalnya di Lampung, jika Anda melamar seorang perempuan asli Lampung, ternyata Anda tidak disuguhi kopi, wah itu ada bertanda kode keras bahwa lamaran Anda ditolak secara halus. Belum lagi di daratan Sumatera yang lain, semisal di Aceh. Mungkin karena hebatnya dengan rasa kopi gayo, banyak sekali warung jalanan yang menyajikan kopi dengan rasa yang cukup enak. Namun saat itu baru menyadarinya bahwa kopi terenak di dunia adalah salah satunya Aceh Gayung yang legendaris itu. Lalu bagaimana dengan masyarakat Jawa dan Bali? Ya, Bali dan Jawa merupakan salah satu penghasil kopi terbesar di Indonesia. Kalau di Bali ada yang terkenal dengan namanya Kintamani. Kalau di Jawa ada Ijen, ada Bromo, ada macam-macam. Tentunya dengan banyaknya produksi kopi yang ada di Jawa dan Bali ini menjadikan budaya tersendiri bagi masyarakatnya. Salah satu trik untuk menikmati kopi yang paling umum adalah dengan menggoreng yang dicampur dengan jagung atau beras. Kenapa harus seperti ini? Ya, tentu saja Anda tahu sendiri kan, saat itu masyarakat kita tidak semua bisa jajan kopi. Mungkin untuk makan saja masih susah, tapi mereka tetap ingin menikmati minuman yang sangat prestisius di kala itu. Tentunya salah satu trik yang bisa digunakan adalah dengan menggoreng atau disangrai dengan campuran kopi beras atau kopi jagung, meskipun menurunkan grade rasanya. Jadi di masyarakat kita budaya minum kopi sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan ketika masyarakat kita sedang ronda di kampung atau sedang ibadah di masjid, semisal kita melakukan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang 10 hari di terakhir bulan Ramadan, untuk mencari ibadah dengan kefadulan 1000 bulan, maka tidak lepas dari budaya minum kopi. Mereka mungkin akan beribadah hingga pagi. Salah satu ritual ini yang paling asik dan paling memungkinkan adalah dengan meminum kopi, sehingga bisa melek hingga pagi hari. Ya, hari ini kopi sekitar 1,5 miliar secangkir kopi diminum setiap harinya di seluruh dunia. Hal ini menjadi sajian budaya hampir setiap hari dan setiap negara mempunyai kebiasaan untuk minum kopi. Jadi dari mana sebetulnya minuman yang super enak ini berasal? Atau sejak kapan minuman ini begitu populer? Mungkin Anda boleh percaya atau tidak, minuman kopi ini termasuk minuman tergolong baru. Minuman ini begitu populer masih dalam hitungan ratusan tahun, tepatnya sekitar 400 Masehi. Mungkin kita tahu bahwa terlihat waktu yang lama dengan angka 400 tahunan. Tetapi jika dibandingkan dengan sejarah umat manusia yang sudah ribuan tahun, kopi termasuk penemuan baru. Jadi dari mana kopi sebetulnya berasal? Salah satu legenda yang menyebutkan bahwa kopi berasal dari negara Ethiopia atau mungkin juga Yaman. Kala itu ada seorang pengembala kambing yang menyadari ketika kambingnya makan dari biji-bijian itu atau biji-bijian yang gaib itu, maka kambingnya menjadi super energik, berlarian ke sana kemari seakan-akan mempunyai energi baru. Ya, bisa jadi pengembala itu menjadi cukup bingung. Kok aneh ya, kambing saya ketika setelah makan biji itu menjadi sangat sehat, kuat, dan energik. Akhirnya usut punya usut, sang pengembala itu mendekati pohon tersebut dan mencoba untuk mengolah bijinya. Kemudian mereka mencoba menggoreng atau mungkin dibakar, dan dijadikanlah sebuah minuman. Akhirnya
ternyata kok enak sekali minuman ini. Maka akhirnya lahirlah sejarah baru yang disebut dengan kopi. Ya mungkin teman-teman sejarah ini bisa benar atau bisa juga salah. Namun yang terpenting minuman kopi ini ada sekitar di 400-an Masehi yang dimulai dari Yaman. Orang Yaman menyebutnya dengan istilah kohwa yang berasal dari bahasa Arab yaitu koha, yang artinya tanpa nafsu makan ketika meminum minuman ini. Jadi koha artinya adalah ketika Anda meminum minuman ini maka akan berkurang nafsu makannya. Sebetulnya minuman ini populer di zaman orang Yaman saat itu, yaitu dari kaum sufi atau orang-orang religius, karena mereka memberikan energi yang cukup luar biasa untuk terjaga di sepanjang malam. Bermula dari Yaman inilah minuman ini menyebar ke seluruh dunia, salah satunya yaitu di kekhalifahan Turki Utsmani, di mana orang-orang Turki menyebutnya dengan nama kahye. Ya, ngomong-ngomong orang Italia dengarlah dengan nama kahye. Dari pendengaran mereka kemudian menjadi kata kafe, atau ketika orang Inggris menyebutnya menjadi kopi atau kopi untuk orang Indonesia. Kopi yang awalnya diminum oleh golongan Sufi itu kemudian mulai menemukan popularitasnya dalam salah satu buku yang cukup terkenal, Uncommon Grounds: The History of Coffee and How It Transformed Our World, pada tahun 2010 yang ditulis oleh Mark Vandergrass, menjelaskan bahwa kopi menjadi minuman sehari-hari. Mereka mempunyai ruangan khusus untuk minum kopi, sedangkan untuk mereka yang rakyat biasa atau yang mereka yang uangnya pas-pasan, mereka minum kopi di kafe kenes atau alias rumah kopi. Ya mungkin kalau di Indonesia sejenis warung kopi lah. Pada abad 15, para penziarah muslim sudah menyebarkan kopi hingga ke Persia, Mesir, Turki, juga Afrika Utara. Akhirnya saat itulah kopi menjadi barang berharga. Ketika kopi menjadi minuman sehari-hari, bermunculan pula banyak rumah kopi. Seperti ada hukum tak tertulis bahwa jika orang banyak berkumpul sembari ngopi, pasti ada saja hasilnya. Jadi ketika ngopi itu pasti ada hasilnya, mulai dalam bentuk buku, ilham menulis puisi, hingga guyonan yang meledek penguasa. Semuanya itu berangkat dari warung kopi, yang kemudian mendorong Gubernur Mekah melarang adanya rumah kopi. Jadi karena kejadian itu terlalu banyak ghibah, worship di warung kopi, akhirnya Gubernur Mekah melarang untuk adanya rumah kopi. Kisah lain, pada tahun 1511 rumah kopi dianggap membawa masalah baru, membawa petaka baru, bahwa orang-orang menganggap bahwa terlalu sering menghabiskan waktu di warung kopi atau nyangkruk di warung kopi, mereka akan lebih malas. Rab Hattab yang menulis tentang sejarah rumah kopi di Arab, mereka mengutip bahwa rumah kopi menjadi sarang baru untuk kriminalitas, mulai dari judi hingga perilaku seksual yang tak biasa. Namun punyanya adalah seorang penguasa Mekah kala itu, Khairbek, mengetahui ada olokan atau kritikan yang datangnya dari warung kopi bahwa pemerintahnya tidak bagus dan sejenisnya. Maka pada 1511 Khairbek memberi fatwa kopi sama saja anggur, harus diharamkan. Bersama dengan itu semua kopi di Mekah dipaksa ditutup. Namun apapun yang terjadi, jika barang sebuah dilarang pasti akan menemukan jalannya sendiri. Kopi tetap menjadi minuman sehari-hari yang bikin orang kecanduan. Saking banyaknya orang kecanduan dengan kopi, Sultan Sulaiman, penguasa Turki, mengenakan pajak kopi pada tahun 1554, yaitu tujuannya jelas, untuk mengurangi konsumsi kopi. Akhirnya pada abad 17-an, tahun 1700, para pedagang Kairo membawa kopi dari Jeddah maupun Hudaidah di barat Yaman. Menurut laporan Michael Tusserer dalam Coffee in the Red Sea Area from the 16th to the 19th century, saat itu jumlah dagangan kopi memang mencapai 4.500 ton per tahun. Jadi sebuah angka yang sangat luar biasa saat itu. Jika tadi ngomong-ngomong soal kopi, tentunya pedagang dari Belanda pada tahun 1699 mereka membawa kopi dari Malabar, barat daya India ke Jawa. Jadi orang Belanda ini mereka belajar
menanam kopi atau memberikan pelajaran menanam kopi dibawa ke Jawa. Mark Padesgats, penulis Uncommon Grounds, menyebut bahwa pihak Belanda kemudian kembali menanam kopi di Sumatera, Sulawesi Timur, dan juga Bali. Pada tahun 1700-an inilah Jawa dan Mocha, yaitu sebuah kota pelabuhan di Yaman, menjadi pemasok kopi terbaik di dunia. Bahkan saat itu Cup of Java adalah sebuah identik untuk menyebutkan kopi. Jadi Belanda memang saat itu sangat pandai sekali. Dia memiliki kerjasama, yaitu kopi dari Jawa dibawa ke pelabuhan Mocha. Ada sisi lain yang tak kalah unik dengan kopi, khususnya di daerah Sumatera. Kopi juga menjadi tanaman yang sangat sakral di beberapa tempat, yaitu salah satunya di Gayo. Mereka mempersonifikasi atau mensimbolkan kopi ini dengan sebutan Siti Kahwa. Kala musim tanam kopi datang, para petani meriung di ladang. Tetua lantas membacakan mantra-mantra yang selalu dirapal waktu akan memulai menanam kopi. Kurang lebih seperti ini: Bismillah Siti Kahwa, unikahen ko onom kuyu, winkin walimu, tanohkin saksimu, lokin saksi kalamu, yang artinya kurang lebih seperti ini: Bismillah Siti Kahwa, kunikahkan kau dengan angin, air menjadi walimu, tanah menjadi saksimu, dan matahari sebagai kalamu. Ratusan tahun semenjak kopi pertama kali ditanam di Nusantara, kopi masih menjadi tak tergoyahkan sebagai minuman terpopuler selain daripada teh atau kakao. Hampir di Indonesia, kopi selalu menjadi incaran teman bergadang, mulai dari yang sifatnya komunal seperti ronda atau kerja bakti, hingga yang sifatnya religius, ibadah malam, iktikaf, dan sejenisnya. Pernahkah Anda mendengar jika kopi itu pernah diharamkan? Ya, ini bermula ketika Kekhalifahan Utsmani yang menyebut bahwa kopi itu adalah haram, atau biasa disebut saat itu wine of Islam, atau disebut anggurnya orang Islam. Alasan sederhananya adalah minum baru yang dikenal mampu mempengaruhi pikiran. Jadi mereka sangat takut kalau efeknya mirip sekali dengan anggur atau khamr yang diharamkan dalam Islam, yaitu mempengaruhi orang waras menjadi tidak waras seperti orang mabuk. Namun uniknya, fatwa haram itu tidaklah berlangsung lama. Saat pemerintahan Kekhalifahan Sulaiman Al-Kanuni, atau yang biasa disebut dengan Sulaiman the Great, atau Sulaiman yang mengagumkan bagi orang barat, otoritas agama tertinggi saat itu, yaitu Khalifah Mufti Besar Abu Saud Effendi, mereka meneliti, menganalisa, dan bahwa minum kopi menemukan tidak ada dasar keharaman bagi Islam. Jadi saat itu kesimpulannya, mengkonsumsi kopi diperbolehkan dalam kekhalifahan. Ya, mungkin Anda pasti bisa menebak, umat muslim di Turki saat itu pastilah sangat gembira karena kesukaan minuman mereka tidak jadi diharamkan alias dihalalkan. Kemudian di saat itu di seluruh kekhalifahan, terlebih di Istanbul, saat itu kedai kopi mulai menjamur di mana-mana. Seluruh Istanbul muncullah kedai-kedai untuk menikmati kopi. Kala itu orang-orang Eropa juga belumlah mengenal kopi, sehingga para pelancong yang datang ke Istanbul mereka mengamati, loh kok aneh ya minuman orang-orang Turki ini, yaitu dengan adanya kopi. Kemudian saat itu para pedagang Venesia mereka berinisiatif untuk melakukan impor kopi. Mereka mulai belajar untuk jualan kopi yang saat itu kisaran di tahun 1500 hingga tahun 1600-an. Bahkan saat itu salah satu pelabuhan terpenting di Yaman, di mana orang-orang membeli biji kopi dengan kota yang bernama Mocha. Jadi Yaman saat itu sangat unik, mereka mempunyai pelabuhan yang disebut dengan Mocha. Mungkin dari sinilah muncul varian ternama salah satu kopi yang bernama yaitu Mocha. Jika tadi beberapa umat muslim bermasalah dengan fatwa perkopian, tentunya orang di Eropa juga sama. Saat itu orang Katolik menganggap minuman kopi juga dilarang. Jadi saat itu bukan orang muslim saja yang mengharamkan kopi, tetapi orang-orang Katolik juga mengharamkan untuk meminum kopi. Namun saat itu beruntunglah di tahun 1600-an gereja Katolik mengizinkan untuk mengkonsumsi kopi. Pasti Anda juga bisa menebak bagaimana gembiranya
orang-orang Katolik saat itu ketika kopi dibebaskan untuk diminum. Memang ini adalah tidak ayal, jadi memang sepanjang saat itu orang-orang Eropa selalu bergelimpangan dengan alkohol. Mereka pagi memulai sup dengan sup alkohol atau sup yang dikasih alkohol. Siangnya mereka makan roti tidak lepas dengan bir dan alkoholnya. Dan kemudian di malam hari mereka pengen mengakhiri tidurnya atau biar cepat tidur dengan alkohol. Pastinya memang negara Eropa saat itu tidaklah memudah untuk membangun sebuah masyarakat yang stabil jika masyarakatnya suka mabuk. Jadi gimana akan stabil masyarakatnya kalau memang pagi bir, siang bir, kemudian malam bir. Kemudian ketika saat itu diperkenalkanlah kopi kepada masyarakat Eropa. Maka mereka sangat betul-betul menerima dengan keberadaan kopi ini. Jika bir menjadikan mereka mabuk, maka kopi menjadikan mereka lebih terjaga, waspada, dan membuat orang berpikir lebih jernih. Dengan keadaan ini akhirnya dibukalah kedai-kedai kopi mulai dari Paris, London, hingga sampai Florence. Lebih banyak orang-orang Eropa yang merasakan dampak positif dengan minum kopi. Jadi kopi saat itu memang mulai sangat membudaya di Eropa. Dengan lahirnya ini, dengan kesukaan minum kopi, maka lahirlah para filsafat, ahli pemerintahan, dan hak asasi manusia yang menjadi penyebar terjadinya Renaissance dan pada akhirnya membawa demokrasi di Eropa. Jadi kopi membantu di era imperialisme di mana Eropa menaklukkan dunia muslim termasuk asal kelahiran kopi yaitu Yaman. Ya, ini adalah tentulah sangatlah ironis di mana kisah kopi yang berawal dari pengembala kemudian diteliti sampai Eropa, Renaissance, dan bahkan imperialisme. Saya berharap Anda sangat menikmati kebudayaan cerita kopi dari penggembala domba hingga saat ini. Oke, teman-teman Intesa, itu dulu untuk dari kami. Untuk kebenarannya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.